Shalom, selamat pagi kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Meldayanti Napitepulu, mahasiswa PPG Batch 3, Guru Pendidikan Agama Kristen, tahun 2025 di LPTK IAKN Tarutung dengan NIM 2501060703. Asal sekolah SD Negeri 081240 Kota Sibolga. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Terima kasih. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Terima kasih ucapkan. Pada pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran kita. Tapi seperti biasa kita akan ibadah dahulu. Ya, ibadah itu adalah salah satu ucapan syukur kita kepada Tuhan. Oke, kita bernyanyi. Bersyukur kepada Tuhan. Dua-dua ya. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Seperti yang baik. Bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah kami dan kami ingin memulai pelajaran kami. Berkatilah kami dan memberikan kebentaran, kesabaran kepada guru kami. Berkatilah kami dan memulai doa kami. Kami syukur, Bismillah Bapa. Amin. Terima kasih Ibu ucapkan. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita, Ibu absen dulu ya. Alvaro, Hadir Bu. Adrian, Hadir Bu. Gaviansa, Hadir Bu. Kevin, Hadir Bu. Murah Hati, Hadir Bu. Aska, Hadir Bu. lalu Simia. Hadir Bu. Oke, berarti kita semua hadir ya. Hadir Bu. Sudah siap kita mendengar materi pembelajaran kita hari ini? Sudah Bu. Oke, baiklah. Oke, breaking kita dulu ya. Silakan dulu berdiri. Berdiri. Silakan berdiri ya, Nak. Sudah? Kita buat tepuk satu. Oke, masih ada. Tepuk satu akan Ibu ganti dengan tepuk pagi, siang, dan malam. Oke, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam, tepuk malam, siang, malam, pagi, Kak, pagi, pagi. Tujuan pembelajaran kita adalah kita mengetahui kasih Allah yang memelihara hidup manusia melalui kehadiran keluarga, teman, dan guru. Yang kedua, tujuan pembelajaran kita supaya kita paham menghormati orang tua dan orang yang lebih tua. Yang ketiga adalah menjaga kerukunan. Sebelum kita lanjut ke materi pembelajaran kita tentang Allah memelihara kehidupan kita, Ibu mau bertanya dulu, ya, mengapa Allah memelihara kehidupan kita? Ada yang tahu? Iya, silakan Pasca. Karena kita makhluk ciptaannya. Iya benar, karena kita adalah makhluk dari ciptaan Allah. Oke, ada lagi? Ada lagi ya? Silakan Nak. Iya, karena Allah begitu mengasihi kita, iya kan? Pertanyaan yang kedua, Ibu mau bertanya, bagaimana cara Allah menunjukkan kasih setianya kepada kita? Pengorbanan Yesus di kayu salib. Iya, pengorbanan Yesus di kayu salib adalah bukti bahwa kita ini adalah umat yang Dia kasih. Ada lagi? Ada lagi? Iya, silakan Cherry. Masih memberi kita nafas hidup. Masih memberikan kita napas kehidupan. Iya, benar sekali ya. Itu adalah salah satu bukti pemeliharaan
kehidupan kita. Pertanyaan yang ketiga, supaya kita lebih dalam dan memahami dulu materi ini, ya, bagaimana cara Allah memelihara keluarga kita? Ya, ya. Bagaimana cara Allah memelihara keluarga kita? Memberikan kedamaian di tengah kesulitan yang dialami keluarga. Iya, Allah masih terus memberikan kedamaian kepada kita. Iya kan? Ada lagi yang mau menambahi? Saya Bu, Iya. memberikan orang tua yang mengasihi kita. Memberikan orang tua yang mengasihi kita. Kamu sayang gak sama orang tuamu? Kamu sayang gak samamu? Iya, itu adalah bukti bahwa Allah memelihara kehidupan kita. Kita akan melihat bersama tentang kisah dari tokoh Alkitab bernama Musa. Setelah Yusuf meninggal, orang Israel masih tetap tinggal di Mesir. Semakin hari, mereka semakin bertanya-tanya. Firaun raja Mesir takut jika nanti orang Israel menguasai Mesir karena jumlah mereka yang semakin banyak. Raja Firaun memberi perintah untuk menangkap dan membunuh semua bayi laki-laki dari orang Israel. Semua ibu-ibu bangsa Israel menjadi takut jika bayi mereka dibunuh karena perintah Raja Firaun. Tetapi Ibu Yokebed percaya pada pernyataan Tuhan Allah. Ia percaya bahwa anaknya akan selamat dari pembunuhan itu. Ia akan menyembunyikan bayinya. Ibu Yokebed memasukkan bayinya itu dalam keranjang dan meletakkannya di tepi sungai. Miriam, kakak dari bayi itu bersembunyi dan mengawasi kemana bayi itu pergi. Datanglah putri Firaun melihat bayi itu. Putri Firaun merasa sangat kasihan kepadanya dan menghapus bayinya untuk mengambil bayi itu dari sungai. Lalu Miriam mendekati putri Firaun dan berkata bahwa ia akan memanggilkan seorang ibu yang merawat bayi itu bagi putri Firaun. Dengan penuh semangat, Miriam memanggil ibu Yokebed. Tapi putri Firaun tidak tahu bahwa ibu yang akan merawat bayi itu adalah ibu dari bayi tersebut. Putri Firaun mau mendengarkan saran dari Miriam dan memberikan uang agar bayi itu dirawat oleh ibu Yokebed. Bayi itu pun tidak jadi ditangkap dan dibunuh. Bayi itu selamat karena pemeliharaan Tuhan Allah. Ketika bayi itu besar, ibu Yokebed menyerahkan bayi itu kepada putri Firaun. Putri Firaun memberi nama anaknya itu Musa, yang artinya ditarik dari air. Oke. Nah, sekarang coba kamu ceritakan pelajaran apa yang dapat kamu petik tadi dari video tentang perjalanan kehidupan Musa. Saya Bu, Ya, bahwa Allah memelihara dan menjaga hambanya, melainkan cara-cara tak terduga. iya benar sekali. Siapa tadi yang dibuang oleh ibunya? Musa. Musa. Apakah Musa begitu saja berlalu di dalam air itu? Tidak. Dia diselamatkan oleh seorang putri dan dibesarkan. Bayangkan melalui peristiwa Musa yang pada saat itu terjadi bahwa semua laki-laki harus dibunuh. Nah, Allah memakai cara yang begitu luar biasa, iya kan? Sehingga Musa mendapatkan suatu kehidupan, bahkan Tuhan memberikan jalan. Dia sebagai seorang terpenting pada zaman itu. Ada lagi yang tahu pelajaran apa yang diambil dari materi tadi? Apa itu sayang? Karena Allah bermurah hati kepada manusia. Karena Allah bermurah hati kepada manusia. Oke, benar. Pengertian Allah memelihara kehidupan kita adalah keyakinan bahwa Allah menjaga, menopang, dan memenuhi semua kebutuhan manusia sebagai wujud kasih dan perhatiannya yang tak terbatas. Meskipun kita memiliki
kepada kita. Sama seperti orang tua mengasihi kita, kita pun mengasihi orang tua kita. Nah, ini jauh lebih dalam. Ini Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Allah bukan hanya sekedar menciptakan, iya kan? Ada yang tahu berapa lama Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya? Ada? Iya, 6 hari, iya kan? Manusia diciptakan pada hari keberapa? Pada hari ke-6 yang terakhir. Setelah diciptakan bukan dibiarkan, tapi Allah memelihara kehidupan kita. Iya kan? Terus menerus, dan terus menerus. Bu, kalau Allah memelihara kehidupan kita, apa yang senang-senang aja kita alami? Tidak. Ada di sini yang senang aja selalu? Sehat selalu? Pintar selalu? Tidak kan? Semua punya apa? Punya gelombang. Sehat, sakit, senang, sedih, kaya, miskin. Itu semua adalah pemeliharaan Tuhan. Iya, benar sekali, pemeliharaan Tuhan. Nah, kita masuk kepada tentang pengertian keluarga, ya nak? Oke. Siapa di sini punya keluarga? Semua, iya kan? Semua punya keluarga. Ada yang tahu apa arti keluarga? Ada yang tahu apa arti keluarga? Tidak ada. Oke. Keluarga. Iya, silakan baca. Keluarga adalah kesimpulan orang yang tinggal bersama dalam satu rumah seperti ayah, ibu, kakak, adik, kakek, dan nenek yang saling menyayangi, berbagi kebahagiaan dan membantu suatu sama lain serta anak belajar tentang Kebaikan. Oke. Keluarga adalah tempat sekumpulan, iya kan? Sekumpulan orang yang tinggal bersama. Kayak keluarga kalian, di dalam keluarga kalian ada siapa saja? Mama, bapak, adik, iya kan? Nah, itu semua disebut dengan keluarga yang tinggal bersama, dan yang pastinya ada kebahagiaan di dalam keluargamu. Ada. Lalu di dalam keluarga kita diajarkan tentang yang namanya kasih. Iya, tentang yang namanya kasih, iya kan? Nah, ketika kita lahir, kita kan dididik orang tua kita kan? Benar kan? Diajari orang tua kita kan? Yang pertama, mana ada anak yang lahir begitu lahir langsung bisa jalan, iya kan? Pasti dia dibimbing, diajari, dikasih makan sama orang tuanya. Cara Allah mengasihi kita, iya kan? Yaitu yang pertama adalah pemberian dekat dan pemeliharaan. Poin yang pertama. Ibu, apa arti pemberian berkat dan pemeliharaan Allah dalam keluarga kita? Ada kata berkat. Berkat itu contohnya Allah memberikan kesehatan, iya kan? Kepada siapa? Tentu kepada orang tua kita. Lalu kepada siapa? Kita anak-anaknya. Orang tua kita kan bekerja kan? Bekerja? Iya, mencari rezeki untuk bisa membiayai semua kebutuhan anggota keluarganya. Lalu yang kedua, perintah untuk kasih dan pengampunan. Ada kasih dan pengampunan. Mau nggak kamu? Misalnya berantem sama kakak sama adiknya. Mau? Biasanya ada kan di rumah kan? Nah, kalau kita sudah berantem, bagaimana kita? Harus saling mengasihi dengan cara memaafkan. Terus
semua yang diperintahkan oleh guru dan orang tua. Dan itu pasti yang terbaik. Nah, kalau sudah begitu sama orang tua kita, bagaimana caranya? Minta maaf kepada orang tua. Lalu yang ketiga, peran ayah dan ibu. Biasanya bapak kita itu bekerja mencari uang. Iya kan? Kalau mama biasanya di rumah mengurusi siapa? Kita. Yang ada adiknya diurus adiknya. Lalu mama masak. Lalu menyiapkan pakaian kita untuk kita pakai ke sekolah. Semua diurusi oleh orang tua kita. Termasuk peran dari ayah dan ibu. Yang keempat, silakan baca. Iya, sama-sama. Dua-duanya. Iya. Kita keberapa itu harus menghormati orang tua? Kita kelima. Ada yang apa? Iya, silakan Pasca. Kuat suaranya. Iya, menghormati orang tua dengan baik, mendengarkan nasihatnya dan didikan dari orang tua, supaya kita diberikan umur yang panjang dan masa depan yang baik dari Tuhan Allah. Selanjutnya yang kelima, silakan baca bersama-sama, nak. Dua-duanya. Menciptakan lingkungan yang aman katanya. Maksudnya adalah bagaimana? Buang sampah di tempatnya. Membuang sampah. Lalu apa lagi? Jangan berantem. Harus mengalah, menjaga yang namanya kerukunan di dalam rumah. Kalau sering berantem kita sama kakak dan abang kita, enak nggak di rumah? Enggak, Bu. Iya, tidak enak. Ya, di sini juga dikatakan. Oke. Di dalam keluarga kita, orang tua mendidik kita, ya, mendidik kita. Kasih Allah melalui orang tua kita. Silahkan dulu buka yang bawa Alkitabnya, terambil dari Amsal 1 ayat 8. Sudah dibuka Amsal 1 ayat 8. Ada yang dapat? Silahkan dibaca. Oke, kuat suaranya. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyanyiakan ajaran ibumu. Iya, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibu. Oke, artinya apa, Bu? Jangan suka melawan sama orang tuanya. Ada di sini suka melawan kan? Ada, Bu. Ada? Ada, Bu. Kira-kira itu sikap terpuji apa tidak? Tidak, Bu. Tidak, ya. Karena firman Allah berkata supaya kita mendengarkan didikan dari ayah dan ibu kita, ya, ayah dan ibu kita. Siapa di sini yang bercita-cita mau jadi guru? Mau jadi polisi? Jadi dokter? Tentara? Iya, benar. Bagaimana caranya kita supaya bisa kita menggapai cita-cita kita itu? Berdoa, bersyukur, belajar, Dan mendengarkan nasihat orang tua. Iya, mendengarkan nasihat orang tua kita. Nah, yang kedua adalah mempraktekkan kasih dan peduli. Pedulikah kamu kepada orang tuamu? Pedulikah kamu pada orang tuamu? Peduli. Salah satu contoh peduli kepada orang tua bagaimana? Pintar menyayangi orang tua, iya kan? Lalu membantu orang tua kita. Selanjutnya, ya, kita akan belajar. Ternyata anak ibu, Yesus juga memiliki keluarga, ya. Yesus memiliki keluarga. Kita akan belajar bagaimana Yesus mengasihi keluarganya. Oke, siapa orang tua Yesus? Yusuf dan Maria. Kurang dengar, Ibu?
di bait Allah. Siapa di sini yang suka ke gereja? Siapa yang suka? Oke, jadi kita akan bagi kelompok ya. Ada materi yang ibu kasih nanti untuk kamu jawab. Ada beberapa pertanyaan ya. Di sini ibu bagi. Oke, di sini ibu bagi. Nah, kerjakan ya, kerjakan. Nah, yang di sini siapa tadi? Nah. Oke. Sudah ibu bagi. Di situ di kelompok Matius yaitu Amsal 4 ayat 1 sampai dengan 6. Markus terambil dari mana? Oke. Lukas 2 ayat 41 sampai 51. Iya, tugasmu adalah membuat contoh dari ayat itu mengenai pemeliharaan Allah di dalam kehidupan kita. Oke, silakan kerjakan. Kamu berdiskusi sayang. Sudah? Di kelompok Matius, silakan maju ke depan. Kelompok Matius, maju ke depan. Juru bicaranya. Ayo silakan. Oke, sini sebelah sini nak. Kelompok Matius jawab. Pesan Amsal. Amsal 4 ayat 1 sampai 6 mengenai pemelihara Allah. Ayat-ayat ini mendorong kita untuk hidup dalam hikmat dan pengertian yang berasal dari Allah. Dengarkan didikan ayah dan ibu serta hikmat kehidupan. Sampai Mazmur mengajak anak-anaknya untuk mendengarkan didikan dan petunjuk dari ayahnya. Karena pemberikan ilmu yang gaib dalam penting dan tidak boleh ditinggalkan. Yang artinya kita sebagai anak harus mendengarkan didikan. Oke. Berikan tepuk tangan kepada kelompok Matius. Kurang kencang, berikan tepuk tangan. Oke. Bagus ya. Dari kelompok Matius mengatakan dengarkan didikan ayah dan ibu serta hikmah kehidupan. Kita disuruh mendengarkan supaya kita berguna. Nasihat orang tua membawa kita kepada suatu keberhasilan. Tentunya orang tua dipakai oleh Tuhan Allah untuk menyatakan kasihnya kepada kita. Oke, silakan. Kelompok Lukas. Oke, Lukas. Kelompok Lukas, contoh pemeliharaan Allah dalam Lukas 2 ayat 41 sampai 51. 1. Kesalehan keluarga. Maria dan Yusuf secara rutin membawa Yesus ke Yerusalem sejak tahun untuk merayakan Paskah, menunjukkan kepedulian dan upaya agar mereka terdidik dalam iman yang merupakan bagian penting dari pemeliharaan spiritual keluarga. Oke, berikan tepuk tangan kepada kelompok Lukas yang memberikan contoh kesalehan keluarga, kehadiran dalam bait Allah, pertumbuhan Yesus dan oke, jadi materi tentang Allah memelihara hidupku sudah cukup membuka wawasan kita betapa baiknya Tuhan Allah. Ya, kesimpulan dari materi pelajaran kita ini adalah Allah memakai orang-orang di sekeliling kita untuk menyatakan kasihnya kepada kita lewat keluarga, lewat teman, dan lewat guru. Bagaimana caranya tadi kita mengasihi keluarga atau orang tua kita? Mendengarkan Nasihat orang tua. mendengarkan nasihat orang tua kita. Ya, semoga materi pembelajaran kita hari ini bisa membuat kita mengerti bahwa Allah memelihara kehidupan kita. Minggu depan kita akan melanjutkan materi bagaimana
di dalam doa. Amin, duduk siap. Kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu karena di pagi hari ini Tuhan kami telah melaksanakan pembelajaran kami. Kiranya Tuhan boleh memampukan kami, terkhususnya anak-anak peserta didik kami Tuhan, untuk memahami lewat materi pembelajaran kami pada hari ini bahwa Engkau memelihara kehidupan kami. Terpujilah Engkau Yesus di dalam dan melalui anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa serta mengucap syukur. Amin.